Hai guys, selamat datang di channel Miss Accounting. Udah siap belajar akuntansi hari ini? Pertama-tama kita bahas kenapa sih di dalam akuntansi itu harus ada debit dan juga kredit. Nah, jadi gini, di dalam akuntansi itu ada yang namanya double entry system atau sistem berpasangan. Artinya, setiap transaksi di dalam akuntansi itu pasti melibatkan minimal 2 akun. Satu di sisi debit dan satu lagi di sisi kredit. Dan jumlah antara debit dan kredit harus selalu seimbang. Tapi sebenarnya apa sih itu debit dan kredit? Sebenarnya istilah debit dan kredit dalam akuntansi adalah untuk menjelaskan kanan dan kiri. Debit adalah sebelah kiri dan kredit adalah sebelah kanan. Dan itu artinya debit nggak selalu berarti nambah dan kredit nggak selalu berarti ngurang. Karena semuanya tergantung pada setiap transaksi yang terjadi. Nah, ini nih yang mau kita bahas. Gimana sih cara mudah mengingat penempatan akun yang ada di sebelah debit dan juga sebelah kredit? Supaya mudah dihafal, kalian ingat istilah ini. Debt click. Apa itu debt click? Ayo kita bahas satu persatu. Kita mulai dari debt dulu. Jadi debt adalah debit untuk expenses atau beban, assets atau harta, dan drawing atau prefer. Jadi, ketiga kategori akun ini ketika nilainya bertambah harus dicatat di sebelah debit. Sebaliknya, kalau nilainya berkurang harus dicatat di sebelah kredit. Selanjutnya, kita lihat di posisi yang sebelah kanan atau istilahnya klik. Klik adalah istilah untuk kredit adalah liabilities atau utang, I untuk income atau pendapatan, dan C untuk capital atau modal. Sama halnya seperti konsep debit tadi, ketiga akun ini, liabilities, income, dan capital, kalau bertambah harus dicatat di sebelah kanan atau kredit, dan ketika nilainya berkurang harus dicatat di sebelah debit. Oke, biar makin paham, kita masuk ke contoh soal dan pembahasan. Pada tanggal 1 Maret 2025, perusahaan membeli perlengkapan kantor secara tunai sebesar 1 juta rupiah. Pertama, kita analisis dulu apa yang didapat sama perusahaannya. Perusahaan beli perlengkapan, berarti perlengkapan atau aset berupa perlengkapan bertambah senilai 1 juta rupiah. Karena kita belinya secara tunai, berarti kas kita atau aset berupa kas itu berkurang senilai 1 juta rupiah. Ingat term debt click tadi. Berarti kategori aset ini ada di sebelah debit ketika nilainya bertambah. Karena itu kita catat di sebelah debit itu perlengkapan senilai 1 juta rupiah. Dan ketika aset itu berkurang harus ditempatkan di sebelah kredit. Karena itu kita tulis kas senilai 1 juta rupiah di sebelah kredit. Dicek lagi kedua akun debit dan kredit ini. Ingat, double entry system adalah sistem berpasangan. Jadi, nilai di antara debit dan kredit ini harus sama. Kita cek, sudah seimbang ya. Dari transaksi yang ini berarti jurnalnya sudah benar. Kalau masih kurang paham, kita lanjut lagi ke transaksi yang kedua. 5 Maret 2025, perusahaan menerima pendapatan jasa sebesar 2 juta rupiah secara tunai. Dari sini, kita bisa lihat bahwa perusahaan mendapatkan aset berupa kas senilai 2 juta rupiah. Nah, aset yang diterima berupa kas senilai 2 juta rupiah tadi bersumber dari pendapatan jasa sebesar 2 juta rupiah secara tunai. Kita catat dulu yang ada di debit. Jadi kas atau aset berupa kas bertambah senilai 2 juta rupiah. Dan juga pendapatan itu tadi ada di klik income senilai 2 juta rupiah.
Nah, ketika kalian bingung untuk menentukan akun yang mana yang harus dimasukkan ke debit, akun yang mana yang harus dimasukkan ke kredit, kalian tinggal ngelihat komponen debt click tadi dan cari atau pilih mana akun yang paling sesuai. Misalnya kalian udah tahu nih, yang bertambah di sebelah debit itu aset berupa kas senilai 2 juta rupiah. Nah, di sebelah kreditnya apa? Tinggal kalian lihat komponen antara liabilities, income, dan capital. Yang mana yang seharusnya ditempatkan di sebelah kredit. Supaya makin paham, kita masuk ke pembahasan yang ketiga. Pada tanggal 10 Maret 2025, perusahaan membayar beban listrik sebesar 300.000 secara tunai. Jadi beban listrik bertambah 300.000. Karena kita bayarnya secara tunai, artinya kita mengeluarkan kas. Jadi kas berkurang 300.000. Kita catat beban listrik sebelah debit sebesar 300.000 dan kas di sebelah kanan atau sebelah kredit senilai 300.000. Nah, tips buat teman-teman semuanya dalam menentukan debit dan kredit. Yang pertama, harus selalu tentukan akun ini jenisnya apa. Apakah aset, kewajiban, modal, pendapatan, atau beban. Setelah dianalisis masuk ke akun yang mana transaksi tersebut, kita tentukan tambah atau berkurang dari setiap akun yang tadi kita udah tentukan. Selanjutnya, ingat term debt click. Dan yang paling penting harus selalu terus praktek supaya makin lancar dan supaya makin hafal. Jadi sebenarnya cara nentuin debit dan kredit itu gampang kok kalau udah ngerti aturannya. Intinya selalu ingat, aset, beban, dan prefer itu temennya debit atau ada di sebelah kiri, sedangkan pendapatan, kewajiban, dan modal itu temennya kredit atau harus selalu berada di sebelah kanan kalau nilainya bertambah. Dan yang paling penting, jumlah total debit dan kredit di setiap transaksi harus selalu sama. Gimana? Udah mulai paham kan gimana cara menentukan debit dan kredit di jurnal umum? Kalau kalian masih bingung, jangan ragu buat komen di bawah ya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng biar nggak ketinggalan di video-video kita selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!